Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Aidin Hasanah, guru Al-Quran di SDIT Ar-Rohul Jadid. Saya akan bercerita kehidupan saya sehari-hari. Ini saya mengambil sampel hari Kamis. Saya bangun pagi jam 2:30, kemudian bersih diri biar terasa segar. Kemudian dilanjutkan dengan sholat malam sampai sekitar pukul 3. Kemudian saya zikir dan tilawah sebentar. Pada jam 3:30 saya memulai memberikan pembelajaran Al-Quran di kelas 1 dan di kelas 6. Dilanjut dengan talaki hafalan dan memberikan tugas-tugas sampai pukul 4. Kemudian jam 4 saya sholat berjamaah subuh bersama suami, karena jam segitu anak-anak masih sulit untuk dibangunkan, terutama yang kecil-kecil. Kalau kakaknya yang besar-besar biasanya sholat berdua. Kemudian setelah itu saya baru lanjut masak di dapur. Kemudian di depannya ada Al-Quran. Saya memang setelah itu saya sambil masak, sambil murojaah hafalan Al-Quran. Jadi ketika saya nanti lupa ya nanti akan saya buka-buka seperti itu. Setelah itu di sela-sela itu jam 4:30 saya mulai membangunkan anak-anak saya yang kecil, Putri dan Yusuf. Sampai sekitar jam 5. Setelah itu masak sudah selesai, saya bersih-bersih rumah sambil mencuci pakaian, kemudian memandikan si kecil. Jam 6 pagi saya lanjutkan dengan sholat duha dan murojaah sebentar, kemudian dilanjut dengan maksurat pagi sampai pukul 7. Jam 7 sampai jam 7:30 pagi saya lanjut pembelajarannya. Mulai saya lanjut dengan FC dengan Mbak Farah kelas 2. Setelah itu 7:30-nya saya ada salah satu dari murid itu, saya yang kelas takhasus itu akan saya FC hafalan untuk bisa menuju munakosah tahfidz. Alhamdulillah kemarin saya mendampingi Mas Khosan kelas 1D dan selama 1 bulan lebih alhamdulillah sudah selesai munakosah juz 30. Kemudian jam 8 pagi sampai jam 9 saya mulai pembelajaran di kelas 1, pembelajaran wafa dengan model FC. Saya panggil 3-3. Dari setengah jam 3 anak, setengah jam lagi 3 anak. Nanti lanjut di sore hari. Setelah itu jam 9 sampai jam 9:30 kemarin saya gunakan untuk mendampingi Yusuf untuk membaca wafanya dan murojaah hafalan, kemudian direkam dan kirim ke Ustadzah Maharani. 9:30 saya sudah ada janji sampai jam 11 untuk ngetes wafa 4 kelompoknya Ustadzah Maharani. Setelah itu jam 11 sampai jam 12 kalau saya tidak ada kegiatan ini ya biasanya ke jam segitu saya ngetes munakosah, dan karena hari Kamis, setiap hari Kamis ini saya ngisi BPI guru TKIT Robbani Ploso. Kemudian saya lanjutkan setelah mengisi BPI saya siap-siap dulu, kemudian jam 12:30 sholat duhur berjamaah bersama anak perempuan saya yaitu Mbak Putri. Setelah itu terkadang kalau saya ada jadwal jam 1 biasanya saya jadwalnya ngetes sampai jam 2. Setelah selesai ngetes saya dampingi untuk anak-anak yang belum selesai tugas daringnya, terutama matematik itu biasanya saya dampingi di waktu siang sampai sore. Tapi sebelum asar itu saya sudah mulai bersih-bersih rumah, kemudian memandikan si kecil, terus sampai kemudian lanjut dengan siap-siap untuk sholat berjamaah asar. Kemudian pukul 3:30 saya sholat berjamaah
bersama anak saya. Kemudian sambil menunggu jam 4 sore saya lanjut untuk mendampingi lagi tugas-tugas anak-anak yang belum selesai. Kemudian pukul 4 sore sampai jam setengah 5 dilanjutkan dengan mengajar wafa dengan FC kelas 1 yang tadi pagi belum bisa, maka sore hari baru bisa. Itu biasanya sampai jam setengah 5 atau jam 5. Kemudian saya lanjutkan lagi sampai maghrib, itu saya ngetes 2 anak. Kemudian karena alhamdulillah ternyata saya ngetes itu tidak sampai maghrib, dan waktu itu saya juga belum maksurat. Alhamdulillah sambil menunggu maghrib saya membaca maksurat sore hari. Setelah itu jam setengah 6 lebih sedikit saya siap-siap untuk bersolat berjamaah maghrib. Kemudian sholat berjamaah maghrib bersama Putri dan Yusuf. Ya, sama si kecil-kecil mesti ikut. Kalau saya sholat kemana-mana, baik itu Yusuf, baik itu Kaila maupun Kafel, mesti selalu ikut. Kemudian setelah sholat maghrib, sambil murojaah, saya mendampingi anak-anak untuk murojaah hafalan juga. Sampai 6:30. Karena tadi sore itu full saya kegiatannya ngajar dan ngetes, saya baru bisa menyiapkan untuk makan malam. Setelah selesai masak, makan bersama-sama, kemudian siap-siap untuk sholat isya. Itu sekitar jam 7 lebih atau setengah 8. Setelah itu dilanjut dengan sholat isya berjamaah jam setengah 8 bersama Mbak Putri dan Yusuf. Setelah sholat berjamaah selesai, saya lanjut karena memang belum jatah saya 1 hari paling tidak minimal 5 juz, karena untuk menjaga hafalan agar tidak sampai hilang, minimal paling tidak 1 minggu saya harus khatam 1 kali. Setelah itu, setelah saya murojaah hafalan, saya merekap hafalan anak-anak yang belum sempat saya dengarkan sampai pukul 10 malam. Tapi di sela-sela itu saya juga harus menidurkan si kecil. Kadang juga si kecil lewat. Jadi kalau yang malam ini agak fleksibel saya tidurnya. Kalau si kecil belum bisa ditinggalkan, saya merekapnya nanti setelah si kecil Kaila bisa tidurnya terlelap, baru saya bisa melanjutkan untuk merekap hafalan-hafalan Anda yang dari tadi pagi sampai sore hanya sekedar saya buka tapi belum selesai saya dengarkan dengan full. Akhirnya kalau sudah selesai semua, baru saya istirahat malam hari. Terima kasih sudah mendengarkan aktivitas saya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.